Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Herawati, kelas 10 MIPA 2, SMA Negeri 1 Muara Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat cairan disinfektan. Sebelum membuat cairan disinfektan, perlu kita ketahui, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa wabah virus corona sudah menyebar luas di seluruh dunia dan menjadi pandemi, termasuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona atau COVID-19, yaitu dengan cara menjaga daya tahan tubuh, kebersihan, dan lingkungan. Selain mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, ternyata cairan disinfektan juga diperlukan, yaitu dengan tujuan untuk membunuh berbagai jenis bakteri dan virus yang ada di sekitar kita, seperti saat ini, contohnya coronavirus. Cairan disinfektan sendiri adalah cairan pembersih yang terbuat dari hidrogen peroksida dan alkohol yang digunakan untuk membunuh berbagai jenis bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang sering kita jumpai pada suatu ruangan atau pada permukaan benda mati lainnya. Cairan disinfektan juga bisa digunakan untuk membersihkan permukaan benda mati yang paling sering disentuh orang, seperti gagang pintu, lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Untuk membuat cairan disinfektan sederhana, yaitu kita dapat mudah menemukan atau membeli produk pembersih rumah tangga, dan jenis cairan disinfektan yang direkomendasikan adalah cairan pembersih yang mengandung natrium hipoklorit atau cairan karbol yang mengandung benzalkonium klorida. Untuk membuat cairan disinfektan, mari simak video saya selanjutnya. Untuk membuat cairan disinfektan, di sini saya sudah menyiapkan bahan. Yang pertama, ada cairan pembersih berupa Soklin pemutih. Dan yang kedua, ada cairan pembersih juga berupa Vanish. Kedua bahan tersebut sudah mengandung natrium hipoklorit dan etanol HaClO dengan kadar 2,25%. Dan selanjutnya, saya sudah menyiapkan bahan berupa cairan karbol. Di sini ada Wipol atau pembersih lantai yang mengandung benzalkonium klorida atau cairan karbol atau Lysol. Di dalamnya terdapat zat aktif berupa fenol. Dan juga saya sudah menyiapkan alat-alat. Yang pertama, kita menyiapkan alat berupa masker. Dan yang kedua, saya menyiapkan alat berupa sarung tangan karet. Kedua alat tersebut digunakan agar kita tidak terkena bahaya bahan kimia. Dan juga untuk alat-alat pembuatannya, saya menyiapkan sendok takar yang sudah ada ukuran takarnya. Dan yang kedua, saya menyiapkan gayung. Yang ketiga, saya menyiapkan botol semprot. Dan yang keempat, saya menyiapkan botol aqua dengan ukuran air sekitar 1 liter. Namun, sebelum membuat cairan disinfektan, di sini saya sedikit akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alkohol, etanol, fenol, dan gliserin. Yang pertama, ada alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan hidrokarbon alkana yang berfungsi. 1. Alkohol sering digunakan dalam dunia medis sebagai obat-obatan dan juga untuk pembersih luka. 2. Alkohol sendiri juga bisa digunakan sebagai cairan disinfektan. Kemudian ada etanol. Etanol disebut juga etil alkohol yang merupakan cairan sehari-hari yang dapat kita temukan pada minuman beralkohol. Fungsi dari etanol sendiri adalah
1. Sebagai bahan minuman beralkohol. 2. Sebagai cairan industri berupa desinfektan. Ketiga, ada bahan bakar kendaraan atau bioetanol. Dan yang keempat, digunakan sebagai bahan pelarut parfum. Yang kelima, digunakan sebagai bahan pelitur. Dan yang keenam, digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Dan yang ketujuh, digunakan sebagai bahan bakar lampu atau spiritus. Dan kemudian ada fenol. Fenol merupakan komponen zat antiseptik dagang TPC triklorofenol yang memiliki fungsi 1. Sebagai bahan antiseptik dan cairan disinfektan. 2. Sebagai bahan obat-obatan. 3. Sebagai sintesis senyawa aromatis yang terdapat pada batu bara. Dan yang terakhir ada gliserin. Gliserin merupakan zat asam alkohol yang terbuat dari lemak hewan, tumbuhan, atau minyak bumi yang memiliki fungsi 1. Sebagai bahan obat-obatan. 2. Sebagai pengawet antiseptik atau pengawet farmasi. Dan yang ketiga, digunakan sebagai pelembab makanan. Baiklah, mari kita membuat cairan disinfektannya. Tapi yang pertama, kita perlu mengenakan masker dan sarung tangan. Demikianlah video saya tentang pembuatan cairan disinfektan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar kita dapat terhindar dari virus corona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.